Halo sahabat Kilas Cerita, berikut adalah kisah inspiratif tentang perjuangan seorang remaja dalam memulai usaha, hingga bisa melunasi hutang ayahnya miliaran rupiah. Dan dia bisa menjadi seorang miliarder di usianya yang masih sangat muda, 26 tahun. Kisah inspiratif ini merupakan sebuah film Thailand yang diangkat dari kisah nyata tentang remaja tersebut. Banyak sekali pesan yang bisa didapatkan dari cerita ini. Bagi kamu yang belum pernah nonton, atau yang sudah nonton sekalipun, sangat bagus sekali untuk kembali mengikat makna dari cerita perjuangannya. Dan inilah pesan yang kami rangkum dalam kilas alur cerita. Mari kita simak. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Remaja itu bernama Top Itipat. Dia senang bermain game, bahkan di dalam kelas pun, dia tidak mendengarkan gurunya, dan malah asyik bermain game. Suatu ketika, ada yang tertarik dengan item senjata di akun gamenya Itipat. Orang tersebut berani membelinya seharga 500 dolar Singapura, atau senilai 5 juta rupiah. Dengan meminjam rekening tabungan pamannya, Itipat pun melakukan transaksi jual-beli. Itipat pun senang. Sejak saat itu dia memanfaatkan akun gamenya untuk menghasilkan uang. Dengan menjual item-item senjata yang dia dapatkan dari bermain game. Itipat bahkan bisa membeli mobil dari hasil berdagang senjata itu. Ayahnya marah. Dia mengira Itipat menghambur-hamburkan uang untuk bermain taruhan sepak bola, dan meminta Itipat untuk mengembalikan mobilnya. Sedangkan ibunya menasihati agar Itipat bisa fokus kepada sekolahnya, seperti kakak-kakaknya. Itipat mengendarai mobilnya ke sekolah. Dia menyogok uang kepada penjaga sekolah, agar bisa memarkir mobilnya di tempat khusus parkir guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah marah kepada penjaga sekolah, dan dia memberi pelajaran kepada Itipat. Berhubung poin nilai Itipat sudah 0, Itipat menyarankan agar hukumannya adalah Itipat menyumbangkan uang untuk membeli keperluan sekolah. Karena mendapatkan uang dari bermain game, Itipat menjadi sombong. Dia mengira semua permasalahan bisa diselesaikan oleh uang. Hari-hari pun berlalu. Itipat tambah semangat bermain game. Hingga ia pun akhirnya tidak lulus seleksi perguruan tinggi negeri. Dia diterima kuliah di tempat swasta. Ayahnya marah. Ayahnya menginginkan Itipat bisa masuk negeri. Karena di swasta biayanya mahal. Itipat pun berkata bahwa dia tidak akan meminta biaya kuliah kepada ayahnya. Dia berpikir bisa membayar biaya kuliah dari hasil bermain game itu. Namun tak disangka, akun gamenya diblokir, karena Itipat terindikasi menyalahgunakan akun gamenya untuk tujuan komersil. Itipat pun berpikir keras, hingga terbitlah keinginan untuk memulai membangun bisnisnya. Langkah awal dia akan berjualan DVD. Itipat memborong banyak DVD untuk dijual lagi. Namun ternyata dia salah langkah, malah membeli DVD bajakan. Ketika dicoba DVD yang dibelinya rusak, karena tidak garansi maka DVD-nya tidak bisa ditukarkan ke toko. Kini tabungannya tersisa sedikit lagi. Itipat pun menggadaikan liontin emas kalung jimatnya, untuk tambahan modal berbisnis. Di kampus Itipat tidak bisa fokus belajar, karena terus berpikir tentang bagaimana caranya agar bisa menghasilkan uang. Berjalan-jalanlah ia ke pameran elektronik. Itipat tertarik dengan mesin otomatis pengolah kacang. Dibawa mesin tersebut ke rumahnya. Ayahnya marah, katanya Itipat kemahalan menyewa mesin tersebut. Sebelum praktek, Itipat bertanya-tanya kepada para pedagang kacang tentang bagaimana memilih kacang, menggoreng kacang, dan membuat bumbu kacang agar enak. Dan Itipat praktek berkali-kali sebelum akhirnya berhasil membuat kacang yang enak. Paman, ibu dan ayahnya menyukai kacang buatan Itipat. Bahkan tamu yang berkunjung kepada ayahnya pun menyukai kacang yang Itipat buat. Rasanya seenak kacang dari pecinan. Lalu Itipat pun menyewa tempat berjualan di mal di dekat parkir. Dibantu pamannya Itipat mulai berjualan kacang. Pertama kali jualannya masih sepi. Keuntungan yang didapat sedikit. Lalu Itipat mengajarkan kepada paman untuk menawarkan jualannya dengan bersuara keras. Namun masih tidak berhasil. Itipat pun kembali mencari tahu cara agar dagangannya laris manis. Ketika sudah mendapatkan informasi penting tentang pemberian diskon, bonus dan tempat strategis, Itipat pun berpindah tempat. Kini ia berjualan di dalam mal dekat di pintu masuk malnya. Kali ini mulai ada peningkatan.
jualannya mulai laris manis. Paman bahkan kewalahan dan meminta Itipat untuk membantunya. Itipat pun mengorbankan kuliahnya, dan lebih mementingkan jualannya itu. Itipat tidak sabaran, baru saja mendapatkan keuntungan, dia langsung membuka cabang baru. Sayangnya, Itipat mendapatkan permasalahan. Ternyata berjualan kacang di dalam mall itu tidak cocok. Asapnya mengotori atap mall. Pengelola membatalkan kontrak sewa tempatnya, dan dipindah tangankan kepada orang lain. Di saat seperti itu, ibunya tiba-tiba malah mengajak Itipat untuk pergi ke Cina. Tentu saja Itipat kaget, sedikit marah, karena tidak diajak bicara terlebih dahulu. Itipat menolak ikut, dia mau bekerja keras di Thailand. Setelah gagal berjualan kacang, Itipat tidak menyerah, ia kini terinspirasi untuk berjualan snack rumput laut. Dengan modal seadanya, dia membeli puluhan kardus rumput laut basah. Dengan bantuan pamannya Itipat mencoba menemukan cara resep snack rumput laut yang enak. Hingga pamannya terjatuh saat di dapur rumahnya. Itipat melanjutkan pekerjaan pamannya untuk menemukan resep yang enak. Ketika dia hampir berputus asa, karena sudah menghabiskan begitu banyak rumput laut mentah, akhirnya dengan satu bungkus rumput laut yang tersisa yang kehujanan, dia berhasil membuat rumput laut yang tidak pahit dan enak. Itipat pun bisa berjualan kembali di mall. Dia begitu senang, rumput lautnya laris manis, hingga yakin bisa mencapai target 1 juta baht setiap tahunnya. Namun kabar buruk datang dari orang tuanya. Ibunya nelpon agar Itipat menyiapkan keberangkatannya ke Cina. Karena rumahnya tidak bisa lagi ditempati, ayahnya bilang ternyata hutang ayahnya mencapai 40 juta baht senilai 12 miliar, atau 16 miliar tahun sekarang. Itipat pun kembali bersedih. Itipat memperhatikan rumahnya, yang sebentar lagi mungkin bukan lagi menjadi milik keluarganya. Lalu ketika Itipat menemukan rekaman-rekaman kaset kuliahnya dulu, tiba-tiba ada keinginan untuk mendengarkan apa yang pernah dosen dulu jelaskan. Tentang berbisnis dengan sistem hukum rimba, bagaimana cara mengembangkan berbisnis, hingga terinspirasilah Itipat ketika menemukan bungkus 7-Eleven. Dia berniat bergabung dengan mereka, agar produk rumput lautnya bisa menjangkau lebih banyak orang, dan bisnisnya bisa berkembang. Namun ketika presentasi, Itipat harus menerima kenyataan kalau produknya itu katanya belum siap dan tidak cocok dengan 7-Eleven, mulai dari kemasan hingga ukuran produknya. Itipat pun memperbaiki produknya, dan kembali lagi ke 7-Eleven. Namun sang pimpinan 7-Eleven sedang sibuk. Sayangnya Itipat malah berpikir kalau pimpinan itu sengaja tidak menemuinya, karena tidak ada harapan lagi untuk produknya. Itipat akhirnya memberikan semua snacknya yang tadinya untuk dipresentasikan kepada pimpinan 7-Eleven, kepada seseorang di lift. Snack-snack tersebut diambil oleh para pegawai 7-Eleven, hingga tersisa satu bungkus lagi yang ditemukan oleh pimpinan 7-Eleven. Itipat dipanggil kembali ke 7-Eleven, pihak mereka mau bekerja sama dengan Itipat. Setelah GMP-nya nanti akan memeriksa pabrik Itipat, terkait kelayakan pabrik. Itipat nanti harus bisa menyediakan snack kurang lebih 72.000 setiap bulannya, dan nanti bisa bertambah lagi. Itipat pun hendak meminjam uang ke bank untuk modal usaha, namun karena usianya yang masih 19 tahun, dan orang tuanya yang punya hutang ke bank, Itipat tidak bisa diberi pinjaman. Itipat menjual mobilnya, dan menyulap toko ayahnya menjadi pabrik dengan modal seadanya. Ketika pihak 7-Eleven memeriksa pabriknya, keadaan pabriknya masih sangat jauh dari yang diharapkan 7-Eleven. Itipat berjanji untuk memperbaiki semuanya. Dengan perasaan cemas Itipat menunggu kabar dari 7-Eleven. Kalau ini tidak berhasil Itipat pun sepertinya harus merelakan mimpinya, dan akan kembali kuliah, karena Itipat sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hingga akhirnya disetujui. Itipat pun senang. Di hari pertama, Itipat dibangunkan pagi-pagi untuk bisa menyerahkan snack-snack tersebut ke gudang 7-Eleven. Itipat telat datang 1 jam. Itipat memohon agar mereka mau menerima dan berjanji untuk tidak telat lagi ke depannya. Akhirnya kini Itipat bisa menelepon orang tuanya agar mereka kembali, mengingat kini harapannya sudah meninggi lagi dengan produknya masuk 7-Eleven. Dalam hitungan 2 tahun Itipat pun bisa membayar hutang ayahnya.
Dia memiliki banyak karyawan, snack rumput lautnya diekspor ke berbagai negara dan di usia 26 tahun dia bisa menjadi seorang miliarder. Pesan film ini, tidak ada kesuksesan yang instan, semuanya butuh proses, butuh keringat perjuangan, dan kekuatan kesabaran. Jangan menyerah apapun masalahnya, kita pasti mampu menyelesaikannya.